beribadah, baik secara online, dan saya percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu, jemaat sekalian, untuk bersama-sama kita mau katakan, kami memuji kebesaran. Haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu. Bapak Gembala akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami dapat bersama-sama lagi berkumpul dalam memuji, menyembah Tuhan di dalam ibadah online Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biar Tuhan sucikan, kuduskan hati hidup kami. Layakkan kami untuk kami memuji, menyembah Engkau Bapa. Mari Tuhan Engkau urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam ibadah ini. Dan Tuhan mengurapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan ingin menguasai hati pikiran kami Tuhan, kami sungguh percaya bahwa kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan dengan hati yang tulus, kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami siap untuk memuji Tuhan, dan kami siap untuk berpesta bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang memberikan kemenangan. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan
kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kami dari kemenangan sampai kemenangan. Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja kami. Yesus, Kaulah Raja Dalam hidupku berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Hanya Yesus, Kaulah Raja kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu di dalam hidup kami sungguh terbukti. Haleluya. Kami katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kau Allah yang menuntun kami dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Engkau Bapa yang mengenal setiap dari kami. Kami mau mengikuti setiap panggilan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau
kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Engkau Bapa yang mengenal setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagimu. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan, mengikuti panggilan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami akan membaca firman-Mu Bapa. Terangi hati kami dan pikiran kami, dan biar firman Tuhan yang hidup, benar, dan suci adanya, sungguh-sungguh membawa sesuatu yang baru di hati jemaat-Mu. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka boleh mendengarkan sabda firman Tuhan ini, diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami baca renungkan firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin sedikit mengulas beberapa peristiwa sepanjang tahun ini. Tentu bukan peristiwa-peristiwa
yang ada di negara kita, tetapi karena saya ingat persis bahwa tahun lalu pada bulan Maret saya mengawali ibadah online, rekaman online di gereja kita pada tahun lalu, ya. Persis pada minggu ketiga kalau tidak salah, tapi tepat bulan Maret. Nah, hari ini sudah setahun kita tidak lagi berjumpa di gereja dan kita menikmati ibadah online. Saya berharap kalau saya pernah mengawali khotbah online, berharap juga saya boleh mengakhiri khotbah online ini, dan Tuhan memberkati bangsa kita, negara kita, kondisi lingkungan kita, sehingga kita udah bisa beribadah secara onsite. Bapak Ibu boleh datang di tempat ini kembali, di gereja yang kita banggakan tentunya. Tapi di atas kebanggaan kita atas semua ini, kita justru menghormati dan membanggakan Kristus yang adalah segala-galanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini Gembala Sidang kita memberikan beberapa pandangan dan arahan nasihat supaya kami hamba-hamba Tuhan boleh menyampaikan khotbah kepada jemaat Tuhan bagaimana hidup menghadapi godaan, hidup dalam peperangan, bagaimana berjuang dan akhirnya menang. Itulah sekilas isi daripada khotbah sekitar bulan ini. Tentu ada varian-varian yang bisa dikemas, yang bisa disampaikan karena memang firman Tuhan kaya. Nah, pada pagi hari ini jemaat Tuhan, saya ingin memberikan satu renungan kepada kita. Di balik pahit getirnya penderitaan, apa sesungguhnya yang bisa terjadi? Kita mengalami pahit, kita mengalami kegetiran, kita mengalami penderitaan. Walaupun penderitaan ini sebenarnya sudah menjadi bagian hidup dari manusia sejak lampau. Sejak manusia ada, ketika manusia ada sebenarnya penderitaan itu selalu dekat dan melekat. Tapi bagaimana kita bisa melewati penderitaan ini kepada satu tujuan? Tapi kenyataannya memang banyak penderitaan ini justru menenggelamkan, menghancurkan, bahkan membuat iman kita menjadi tidak maksimal seperti yang Tuhan mau. Saya yakin sekalipun Tuhan izinkan kita menghadapi penderitaan, tetapi sungguh ajaib, saya yakin seluruh jemaat Tuhan boleh diberkati Tuhan, cukup makan, minum, masih banyak hal yang bisa dilakukan sampai hari ini. Tapi memang penderitaan itu selalu membawa dampak dan menyakitkan. Itu sebabnya untuk melihat apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan di balik pahit dan getirnya penderitaan. Apa yang bisa kita lihat di sana? Mari kita membuka Alkitab kita saat ini. Saya mengajak jemaat Tuhan boleh melihat Alkitab di rumah saudara, di tempat-tempat saudara boleh ada hari ini di dalam Keluaran pasal yang pertama. Keluaran yang pertama, kita baca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan menjadikan bagian dari firman Tuhan ini saat ini menjadi topik kita, isi yang akan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Saya akan bacakan bagi saudara, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, yang segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir memerintah kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya,
apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah ia hidup." Nah, jemaat Tuhan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan, dan inilah yang menjadi pokok kita merenungkan hari ini. Dan dalam teks inilah saya mengambil satu tema tadi, bagaimana ada apa di balik pahit getirnya penderitaan. Saya tidak usah menjelaskan tentang penderitaan, tetapi saya ingin melihat langsung apa yang terjadi dalam Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan beberapa hal. Ada 3 lembaga yang dibentuk Allah secara langsung. Lembaga ini yang pertama adalah keluarga. Dari sejak Kejadian, Alkitab sudah memberikan satu perintah, dan ini adalah perintah langsung dari Allah. Yang berbicara adalah beranak cuculah. Berarti ini melambangkan satu bagian daripada perintah Allah menjadi lembaga yang harus hadir di tengah-tengah dunia. Dan itu adalah lembaga keluarga, dan itu sebabnya lembaga ini diberkati Tuhan. Dan karena itulah dari sejak kepemimpinan dan terus menerus ditekankan bahwa tidak ada perceraian dalam keluarga, karena ini memang lembaga yang didesain dibentuk langsung oleh Allah. Sekalipun dalam perjalanan bangsa Israel ada banyak hal yang terjadi dan seterusnya sampai perjanjian baru. Yang kedua, lembaga yang dibentuk langsung oleh Tuhan adalah gereja. Yesus berkata kepada Petrus, "Di bawah di batu karang inilah aku mendirikan jemaatku." Ini menunjukkan bahwa gereja itu adalah desain lembaga yang langsung dibentuk oleh Kristus. Itu sebabnya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, gereja pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tapi bukan berbicara tentang fisik. Karena semegah apapun bangunan gereja, bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan masuk kepada terang Allah. Itulah gereja, itulah kita. Itulah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi yang menarik satu lagi adalah satu lembaga yang dibentuk langsung oleh Tuhan, yaitu adalah bangsa. Dan bangsa inilah yang dijelaskan di dalam Alkitab yang kita baca, yang menjadi satu tongkat sejarah untuk kita lihat, karena memang Allah beracara melalui bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Karena bangsa inilah bangsa yang ditetapkan langsung oleh Allah. Dan itu sebabnya ada kalimat dalam Alkitab yang berbicara, siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Sekalipun mungkin dalam beberapa perjalanan beribu-ribu tahun sampai hari ini, ada mungkin beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel seiring dengan majunya manusia. Tetapi tentu apa yang ditetapkan oleh Allah tidak berubah. Nah, berkenan dengan itulah kepada bangsa yang dipilih oleh Tuhan, kita melihat satu kisah yang panjang. Ketika Yusuf ada di tanah Mesir dan dia dijual oleh saudara-saudaranya, dan akhirnya dia menjadi seorang yang penting. Dan pada saat itulah dia bisa menyelamatkan keluarganya dan memberikan satu tempat di Gosen. Tapi ketika kita mulai membaca tadi pasal yang pertama, yang ketiga, ayat ke-8, maka muncullah raja yang baru di Mesir. Kurang lebih ini mungkin sudah di 300 tahun lebih, karena jadi
bangsa Israel itu pada awal-awalnya mereka tidak ditindas seperti yang kita baca. Mereka diberikan tempat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi ketika muncul raja yang tidak mengenal Yusuf, disitulah terjadi penderitaan. Disitulah terjadi kepahitan. Karena Alkitab berkata, buatlah bangsa Israel itu mengalami kepahitan, penderitaan, kerja paksa, dan banyak hal yang mereka alami. Tetapi mereka tetap bisa berkembang biak karena inilah salah satu yang Tuhan inginkan supaya mereka boleh sampai kepada tujuan. Namun saya ingin menyampaikan hari ini kepada jemaat Tuhan, sebenarnya bangsa Israel itu sendiri sudah lupa arah tujuan mereka. Mereka sudah mulai nyaman di tengah-tengah bangsa Mesir karena cukup lama mereka berganti generasi dan berganti generasi. Mereka kehilangan kemana mereka akan pergi. Sekalipun mereka tahu mereka bukan milik daripada tanah Mesir. Tetapi kalau kita lihat, justru Raja Mesir merasa khawatir. Nanti kalau mereka banyak, jangan-jangan mereka mengalahkan kita. Mereka bersekongkol dengan musuh kita dan mereka menguasai negara kita. Dari pihak bangsa Mesir merasa ada sesuatu yang mengganggu kenyamanan mereka. Tapi dari bangsa Israel sendiri sebenarnya mereka pun belum tahu mau kemana. Dan karena itulah maka saya akan memberikan satu gambaran dan satu hal untuk kita lihat pada poin-poin berikut adalah yang pertama, bahwa penderitaan itu sebenarnya menjadi sarana ilahi untuk menunjukkan rencana Tuhan itu. Penderitaan menjadi sarana rencana ilahi. Karena Allah sedang membuat sesuatu yang tidak terpikirkan oleh bangsa Israel dan juga sebenarnya yang belum dipikirkan dan tidak diketahui oleh bangsa Mesir. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15, nanti Bapak Ibu boleh baca ulang, tetapi itulah yang kita temukan di sini. Bahwa ternyata penderitaan itu adalah sarana rencana ilahi bagi orang-orang yang dikasihinya. Bangsa Israel merasa mereka ditindas, dipahitkan, dan mereka tentu tidak siap dan tidak mau dan tentu menolak setiap bentuk penderitaan ini. Tetapi inilah cara Tuhan untuk menyampaikan rencana ilahinya, supaya bangsa Israel sadar bahwa sebenarnya tujuan mereka bukan untuk di Mesir, tetapi untuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Maka boleh kita belajar pada pagi hari ini bahwa ketika terjadi penderitaan, di balik pahitnya penderitaan, di balik sengsaranya penderitaan, di balik sulitnya penderitaan, tetapi bisa melihat, menemukan bahwa Allah bisa memakai penderitaan itu menjadi sarana ilahi. Dan itulah yang diwujudkan, yang bisa kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak tahu semua ini. Karena memang bangsa Israel, bangsa Mesir dan siapapun manusia tidak bisa menjangkau apa yang ada dalam pikiran Allah. Tetapi kita bersyukur melalui peristiwa yang dituliskan kepada kita bahwa ternyata penderitaan itu bisa menjadi sarana rencana ilahi untuk diwujudkan kepada umatnya, kepada orang-orang dikasihinya. Kiranya sekalian kita jemaat Tuhan boleh dibawa kepada satu tuntunan ilahi. Kalau hari ini kita mungkin mengalami penderitaan, kesulitan karena pelayanan, karena cinta kita kepada Tuhan, bahkan yang kita tidak tahu dan kita nggak mengerti apa semuanya ini, tapi bisa aja di situ adalah rencana ilahi supaya kita sampai kepada maksud dan kehendak Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang ke-16 dan yang ke-17 sampai 19, saya memberikan satu gambaran di sana adalah ketika ada rencana daripada Raja Mesir untuk membunuh anak-anak, seluruh anak-anak yang lahir dari bangsa Israel. Tentu ini sebuah pembunuhan yang sangat kejam. Dan itu sebabnya dia memerintahkan para bidan-bidan yang dikomandoi oleh yang namanya Sifra dan Pua. Mereka ini orang Mesir dan diperuntukkan, ditugaskan untuk membantu persalinan orang-orang Ibrani pada awalnya.
tetapi oleh Raja Mesir yang merancang sesuatu di istananya, menyuruh Sifra dan menyuruh Pua untuk membunuh anak-anak yang lahir bagi orang-orang Ibrani. Tetapi apa yang terjadi? Justru merekalah yang menyelamatkan dan tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan itu. Mereka diperintahkan menjadi algojo pembunuh, tetapi di tangan mereka justru memberikan kehidupan. Saya akan mengambil satu kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwa ternyata dalam penderitaan sekalipun Allah bisa merancang, Allah bisa menggerakkan satu pertolongan ilahi bagi orang-orang yang dikasihinya. Bangsa Ibrani terancam karena mereka harus menderita dan anak-anak mereka tidak akan ada lagi yang lahir dan bisa besar di tengah-tengah mereka. Bisa dipastikan mereka akan menjadi generasi yang terputus. Tetapi di dalam seluruh rencana jahat yang sedang didesain oleh yang namanya Raja Mesir, tetapi penderitaan yang seperti itu bisa kita lihat bahwa Allah menghadirkan, Allah merancang, Allah menggerakkan pertolongan yang bersifat ilahi. Siapa yang bisa mengubah hati para bidan-bidan ini? Siapa yang bisa mengubah hati daripada Sifra yang diberikan mandat, diberikan perintah harus membunuh bayi-bayi orang Ibrani. Tetapi justru di tangan mereka justru memberikan kehidupan. Pertolongan yang ajaib, yang tidak mudah didapatkan oleh siapapun dan tidak mudah dipikirkan oleh manusia. Tetapi begitulah cara Allah menolong umatnya yang menderita. Apa yang saya ingin bagikan melalui ayat ini? Pada bagian kedua bisa melihat aplikasi dalam hidup kita hari ini. Memang penderitaan itu sangat menyakitkan. Tetapi di dalam penderitaan itu kita bisa melihat bahwa Allah bisa menggerakkan, bisa merancang pertolongan yang justru tidak pernah kita tahu sebelumnya. Kita nggak pernah dapatkan sebelumnya. Ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Karena memang anak laki-laki adalah yang disebut dalam silsilah dan meneruskan generasi. Tetapi sungguh, apa yang terjadi? Harusnya di tangan Sifra dan Pua, napas kehidupan dari anak-anak bayi dari Ibrani bisa lenyap. Tapi mereka memberikan kehidupan kepada anak-anak Ibrani. Bahkan dikatakan mereka semakin bertambah banyak. Pertolongan yang seperti inilah sebenarnya yang hadir di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa Mesir. Dan saya meyakini dan percaya Tuhan pun bisa melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah perjalanan gereja yang penuh dengan tantangan. Di tengah-tengah gereja yang menghadapi kesulitan demi kesulitan. Bahkan kita bisa berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Tetapi kita boleh melihat Tuhan memberikan pertolongan, menggerakkan pertolongan, memberikan sebuah pertolongan, desain pertolongan. Bukan datangnya dari tempat yang jauh, tapi bagaimana cara Allah menggerakkan dan menolong dan memberkati bangsa Israel. Itulah bagian yang kedua. Hari ini di tengah-tengah kesulitan gereja, keluarga, perusahaan, dan mungkin juga pribadi, lepas pribadi dari jemaat Tuhan. Asal kita adalah orang-orang yang terus hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Saya yakin penderitaan di sana Tuhan akan menggerakkan, merancang pertolongan ilahi untuk kita. Saya yakin bahwa kita semua di masa-masa yang sulit ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan mungkin juga kehilangan anggota keluarga, sahabat, teman, dan seterusnya. Kita akan merasa dari mana akan datang pertolongan kita. Tapi melalui Alkitab hari ini, pertolongan untuk bangsa Israel justru didesain, digerakkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin membunuh mereka. Tapi justru dari orang-orang itulah datang pertolongan. Itulah cara ilahi untuk memberikan pertolongan kepada umat yang dikasihinya. Saya percaya kepada gereja Tuhan pun Allah melakukan hal yang sama.
Sekalipun gereja hari ini mengalami sebuah tantangan yang berat, sebuah tantangan yang sangat rumit, memberikan kepahitan, memberikan sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi kita percaya pertolongan Tuhan itu bisa didesain, digerakkan secara ilahi dari Allah. Kiranya itu boleh terjadi bagi gereja kita, bagi kita semuanya, bagi bangsa kita khususnya, dan bagi pribadi lepas pribadi. Yang ketiga, masih berkenan dengan Sipra dan Susi, tapi saya menemukan Sipra dan Pua ya. Maaf kalau saya salah sebut tadi ya, ini enggak ada Susi di sini ya. Sipra dan Pua. Puji Tuhan. Nah, yang kedua adalah, yang ketiga saya menemukan di sini masih berkenan dengan apa yang ada dalam bagian ini. Ketika Sipra dan Pua sudah diminta pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel, tetapi mereka memberikan sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Nah, bagian ini saya ingin memberikan satu penjelasan bahwa ternyata di dalam penderitaan Allah bisa memberi berkat secara ilahi. Allah bisa memberi berkat secara ilahi. Bagaimana Sipra dan Pua mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jawaban mereka menyelamatkan mereka dari murka Mesir, Raja Mesir. Tapi bukan hanya itu saja yang saya ingin sampaikan pada ayat yang 20 berkata seperti ini. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada poin yang ketiga ini saya memberikan satu hal lagi sebagai poin yang ketiga. Allah, dalam penderitaan Allah memberi berkat secara ilahi. Sipra dan Pua, mereka telah melakukan apa yang sungguh-sungguh mulia di mata Tuhan. Dan kalimat 20 berkata begini, maka Allah berbuat baik. Terjemahan dalam berbuat baik ini dalam beberapa terjemahan, tapi saya mengambil satu terjemahan yang menarik sekali. Bahwa berbuat baik itu, Allah berbuat baik itu, Allah mengobati. Allah menyembuhkan. Allah menyembuhkan kedua bidan ini. Dan pada ayat yang ke-21 dikatakan bahwa ayat 22 dan 21 mereka diberkati Tuhan dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Pada ayat yang ke-20 Tuhan berkata, maka Allah berbuat baik. Berbuat baik ini ketika diterjemahkan adalah menyembuhkan. Allah menyembuhkan bidan ini, tetapi juga memberikan mereka berumah tangga. Jadi pada masa itu para bidan-bidan ini tidak ada yang berumah tangga. Tetapi kenapa begitu indah sekali berkat ini kepada kedua orang ini? Tuhan menyembuhkan mereka. Saya percaya Tuhan memberi berkat kepada mereka dengan begitu sempurna. Saya tidak ingin mengajak dan memberikan sebuah pandangan kepada jemaat Tuhan bahwa diberkati Tuhan itu berlimpah materi. Seperti apa yang beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu yang silam yang lalu, yang selalu menjadi slogan daripada teologi kemakmuran. Anak-anak Tuhan itu pasti diberkati Tuhan, akan menjadi kaya raya dan tidak sakit dan seterusnya. Pada umumnya semua manusia mau untuk hal itu. Tetapi Alkitab kita dengan jelas tidak mengajarkan seperti itu. Anak-anak Tuhan yang sangat saleh sekalipun harus diuji dan mengalami penderitaan yang pahit. Seluruh rasul-rasul yang ada di Perjanjian Baru, mereka tidak pernah memiliki ending kehidupan yang sangat baik secara pandangan manusia. Tapi mereka sungguh-sungguh mengalami penderitaan. Tetapi di balik penderitaan demi penderitaan itu pasti Allah memberkati. Berkatnya apa? Dia akan menolong orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, memberikan pertolongan apa yang kita butuhkan. Kedua bidan ini Tuhan sembuhkan. Tetapi bukan hanya Tuhan sembuhkan, dilengkapi dengan mereka berkeluarga. Memang tidak banyak literatur yang saya temukan ketika kenapa Allah berkata atau ada terjemahan bahwa Allah berbuat baik itu disembuhkan, apakah ada pandangan bahwa memang mereka sakit atau dan seterusnya. Tetapi saya yakin
mereka memiliki hak yang sama sebagaimana rakyat, sebagaimana pribadi, sebagaimana orang yang diperlakukan semestinya mereka mendapatkan itu. Itulah berkatnya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita hari ini melalui ayat ini bahwa dalam penderitaan Allah bisa memberi berkat secara ilahi. Mari kita lihat, mungkin hari ini kita mengalami penderitaan dalam banyak hal. Tapi ingat, Tuhan pun akan memberikan berkat secara ilahi bagi kita. Mungkin bukan dalam bentuk materi yang berkelimpahan. Tapi lihatlah pertolongan Tuhan bagi kita hari ini. Kita sehat, kita kuat, kita bisa mengadakan aktivitas kita sampai hari ini. Semua karena kekuatan dan kemurahan Tuhan dan tentu berkat Tuhan untuk kita. Yang terakhir, pada ayat yang ke-20, ayat 22 berkata seperti ini, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang-orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah mereka hidup. Saya ingin lihat kembali ke atas apa yang saya sampaikan tadi. Kalau melihat ayat ini, maka apa yang saya sampaikan tadi bahwa penderitaan menjadi sarana rencana Allah kelihatan gugur. Poin yang kedua yang saya sampaikan tadi, melihat ayat yang ke-22 ini. Dalam penderitaan Allah merancang dan menggerakkan pertolongan yang bersifat ilahi, seolah-olah gugur juga. Pada poin yang ketiga saya menjelaskan dalam penderitaan Allah memberi berkat secara ilahi. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-22 ini, seolah-olah semua ini nothing. Semua gagal, semua tidak ada artinya karena yang menjadi pemenang melihat ayat ini adalah Raja Firaun. Tetapi seperti itulah kelihatan dalam perjalanan hidup orang-orang percaya. Maka saya ingin memberikan kesimpulan pada poin yang keempat ini lewat renungan saya. Di balik pahit getirnya penderitaan, rencana Allah akan diwujudkan secara ilahi. Pertolongan Tuhan akan hadir secara ilahi. Berkat Allah akan hadir secara ilahi. Tapi juga desain baru dari Allah akan hadir secara ilahi. Kelihatan ayat ini bahwa pemenangnya adalah orang-orang yang tidak diberkati Tuhan, yaitu Raja Mesir. Seolah-olah bangsa Israel berakhir. Tetapi kalau kita membaca pada pasal yang kedua, maka sesuatu yang baru muncul. Apa yang pernah dirancang di istana Mesir, apa yang pernah dirancang di tengah-tengah kumpulan bangsa orang-orang Mesir termasuk rajanya. Tapi justru dari situ titik penyelamatan datang. Ketika Musa lahir, putri Firaunlah yang mengadopsi Musa menjadi anaknya. Di istana mereka merancang kematian bagi bangsa Israel. Tapi justru di istana inilah lahir, dibesarkan seorang penyelamat untuk bangsa Israel yang bernama Musa. Maka melalui ayat ini saya ingin memberikan sebuah hal yang bisa kita jadikan menjadi kebenaran untuk kita terus datang kepada Tuhan. Sekalipun sulit dan mungkin kita berkata selesai sampai di sini. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, Allah bisa membuka babak baru, menciptakan babak baru, membuat sesuatu yang baru yang kita nikmati dan kita jalani. Saya mengingat satu kata-kata bijak, walaupun ini mungkin bukan berasal dari Alkitab, tetapi mungkin saya bisa jadikan sebagai pandangan baru kepada kita, yang berkata seperti ini, bahwa kita nggak bisa melihat masa lalu, tapi kita bisa memulai hari ini dengan hal yang baik dan kita akhiri dengan ending yang baik. Hari ini kita udah gagal. Kegagalan mungkin sudah menjadi bagian hidup yang banyak dialami oleh orang. Dan kita merasa kegagalan ini selesai. Tetapi Tuhan membuka babak baru bagi bangsa Israel. Lahir dari tempat dan datang dari tempat yang mungkin mereka tidak pernah pikirkan. Di istana mereka didesain untuk dimusnahkan. Tapi dari situ mereka mendapatkan satu jalan yang digerakkan oleh Tuhan. Begitulah cara Tuhan mendesain babak baru untuk kehidupan anak Tuhan. Firman Tuhan pernah menuliskan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya dan sumbu yang nyaris putus tidak akan dipadamkannya. Karena Allah mendesain sesuatu yang baru bagi orang-orang yang dikasihinya. Kiranya melalui ayat firman Tuhan hari ini, jemaat sekalian dimanapun berada,
boleh merenungkan kembali bahwa segala kepahitan, penderitaan yang kita alami saat ini, segala hal yang buruk yang kita dapatkan pun sekalipun hari ini, itu bukan akhir segalanya. Dan kita akan merasa di pihak yang salah, di pihak yang kalah, dan di pihak yang diperbudak oleh kekalahan demi kekalahan ini. Tetapi Alkitab memberikan dengan terang benderang kepada kita, Allah membuka babak baru, mendesain kembali kehidupan yang diberkati Tuhan, dan di dalamnya Allah dipermuliakan, dan kita menikmati hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel, dan itu juga yang dialami oleh gerejanya, dan itu juga yang dialami pribadi lepas pribadi anak-anak Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih apa yang menjadi isi hatimu hari ini melalui perjalanan bangsa Israel, umat yang kau pilih, dan kami boleh belajar sesuatu di dalamnya secara rohani. Bahwa ketika mereka menderita, di dalam penderitaan itulah Allah mewujudkan rencana-Mu yang ilahi. Di dalam penderitaan yang mereka alami, disitulah Engkau memberikan pertolongan secara ilahi. Di dalam penderitaan yang mereka alami, disitulah Allah menyediakan berkat yang ilahi. Di dalam penderitaan yang mereka alami, mereka seolah-olah gagal dan tidak akan pernah menemukan masa depan yang baru lagi. Tapi Tuhan membuka babak baru yang penuh dengan kemenangan bagi bangsa Israel. Kiranya hari ini pun itu terjadi kepada jemaat-Mu, kepada kami sekalian, kepada keluarga-keluarga kami. Hari ini kami mungkin ada dalam keputusasaan. Kami mungkin ada pada titik di mana kami tidak mampu bangkit lagi, karena kami merasa hidup dan takdir kami sudah selesai. Tapi Engkau membangkitkan pengharapan kami, karena Engkau Allah yang hidup mendesain kembali kehidupan, di mana Tuhan berjalan dengan kami, dan Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan, dan kami akan melihat pertolongan, perlengkapan, dan kekuatan dari Tuhan. Dan biarlah melalui masa pandemi ini kami belajar, dan gereja kami boleh bangkit kembali, mendesain kembali, menikmati kembali desain baru dari Allah untuk pelayanan kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, serta saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian. Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 14 Maret 2021. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sopar Sinaga. Terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara, ada kesempatan buat kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Jemaat yang memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk kas pembangunan, atau untuk persepuluhan dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga, nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi. Saudara juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19, yaitu dengan menyalurkannya melalui rekening gereja yang telah disampaikan tadi, dengan memberikan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada 2 digit terakhir nominal. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau bahan pangan atau dalam bentuk natural lainnya, bisa menghubungi Ketua Gugus Tugas COVID-19, Bapak Weli Filipus, atau menghubungi WhatsApp grup Eklesia Kristi. Berikut kami sampaikan jadwal pelayanan sepanjang minggu ini yang masih dilaksanakan dalam ibadah dan persekutuan secara online. Setiap hari Minggu pada pukul 11 diadakan ibadah sekolah minggu. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom.
Kemudian hari Minggu pukul 1 siang, Komisi Remaja dan Pemuda mengadakan ibadah spesial dan talk show yang akan dilayani oleh Ibu Paula Yosafat dan Ibu Kartini Rosila Manik, MM. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Perawat Paru Indonesia. Jemaat Eklesia Kristi sekalian juga diundang untuk mengikuti talk show ini pukul 1 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Timothy Sumulang. Ibu-ibu dan saudari dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah kaum pria pada hari Rabu tanggal 17 Maret pukul 18.30 akan dilayani oleh Pendeta Romel Topa. Bapak-bapak dan saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Pembinaan jemaat diadakan setiap Kamis dimulai pukul 7 malam. Minggu ini tanggal 18 Maret akan dilayani oleh Pendeta Pembantu David Manopo dengan tema dosa. Jemaat sekalian dapat bergabung di aplikasi Zoom yang linknya akan ada di WhatsApp grup GGP Eklesia Kristi. Persekutuan doa umum pada hari Jumat tanggal 19 Maret pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Esther Sibarani melalui aplikasi Zoom. Untuk hari Minggu depan, tanggal 21 Maret 2021, pukul 9 pagi adalah ibadah raya Minggu. Akan dilayani oleh Pendeta Muda Daniel De Vries, STH. Jemaat Tuhan sekalian dapat mengikuti ibadah ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah pengumuman atau warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya jemaat sekalian tetap sehat dengan menjalani protokol kesehatan, tetap beribadah, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan telah memimpin dan menyertai kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi biar kiranya kita tetap meminta Roh Kudus memegang setiap tangan kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah.
Gembala akan memimpin kita di dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat memuji, menyembah Engkau Bapa. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami. Sumber jawaban dan sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menjagai kami. Tuhan senantiasa memegang hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, kami kuat, kami mampu, semua karena Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara sekalian, dan anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Arahkan terus hatimu kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Mari, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.